وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وجميل يا بني السماوات يا ذا الجلال والإكرام يا رب الصلاة والبركة واحلل عقدة من لساني birofati simantali nazzalatuhu bila dzikrillah wa para jamaah, alhamdulillah dina malam kesempatan ini sudah dipertemukan Allah lewat kajian yang mana tiada lain untuk meningkatkan keimanan. Itu adalah kajian-kajian babakan tauhid atau ilmu iman, ataupun bisa dikatakan ilmu tasawuf, supaya mengenal kepada Allah. Maka dengan malam ini insyaallah saya akan membuka tentang masalah manusia yang belum disadarkan Allah. Manusia selalu tidur dalam keadaan tidurnya tak sadar. Dengan tak kesadarannya, karena terlalu lama kita tidur, terlalu lama kita di penjara babakan hawa nafsu. Yang mempenjarai adalah ruhannya, itu adalah hawa nafsu atau badan kita. Daripada contoh-contoh yang manusia belum sadar atau ciri-cirinya meninggalnya hati, Imam Athaillah telah tahu di dalam kitab Hikam, wa min alamatil mautil qalbi Adam khazani alama fataka muwafaqati wa tarku nadami alama fa'altahu wuzudil zalah. Ciri-cirinya manusia belum sadar di sisi Allah bukan tidak sholat, bukan tidak ngaji, bukan tidak melakukan sedekah, bukan juga tidak melakukan kebaikan yang lainnya. Kalau lihat dari segi siapapun, pastinya kita sebelum kita mengenal babakan kajian tauhid, pastinya manusia itu tak sadar. Baru sadarnya adalah secara sadar syariat. Baru sadarnya merasa dalam diri kita karena banyak dosa, kita melakukan sholat, kita banyak dosa, kita melakukan istighfar, kita melakukan berbuat baik karena selama ini jadi orang jahil. Nah, disitulah manusia belum ada kesadaran dalam rohaniahnya. Maka dengan kesadaran ini sangat tebal dan sangat dengan ketebalannya untuk membangunkan ruhaniyahnya di dalam nafsu kita, daripada
ciri-cirinya satu, manusia ketika belum sadar nadamul khazainu ma fataka muwafaqah. Satu, manusia tak merasa sedih atau prihatin ketika manusia tak bisa melakukan taat. Bila mana manusia tak melakukan taat, tak melakukan kalau secara syariat, tak melakukan sholat dan sedekah atau ibadah yang lainnya, di dalam hatinya itu tidak ada rasa prihatin, tidak rasa sangat dan sangat prihatin, maka manusia tidak rasa sangat kita tak bisa melakukan kebaikan, maka cirilah orang itu belum sadar. Ini baru kata syariat, baru kata syariat. Secara syariat manusia itu terasa prihatin, orang te sholat, orang te ngaji, orang te sodako, orang te zakat, orang te aya prihatin dalam hati itu. Manakala adanya juga kadang-kadang, manakala masuk dalam rasa prihatin, ingat merasa dosa, wanadir la tetabar al wujud kal adam. Manakala datang ada bisikan rasa kita tak melaksanakan salat, cuma sebentar di situ. Kita tak bisa melakukan sedekah, cuma sadar sebentar di situ. Kita tak bisa melakukan zakat, cuma sebentar di situ. Kita tak bisa melakukan puasa, cuma sebentar di situ. Kita tak bisa melakukan berbuat yang lainnya, cuma sebentar, cuma sadarnya sadar, cuma ukur bahasa kita adalah cuma ukur Noel. Tapi tidak melakukan, tidak, cuma orang terpuasa, tersadar, tak itu terasa, itu ciri manusia yang mati. Itu mati kesadaran. Kolbuna mati. Nah, lamun geus mati model kolbuk itu berarti dikubur ya pasti. Kubur, terus dikubur berarti ditauki. Banyak si manusia. Tak, ini baru cerita syariat. Kalau cerita baru syariat, di sini kita sudah kena misalkan dari kesadaran hati. Apalagi kalau tingkatan lebih meningkat lagi. Tenalangsa kurang karena naon nusa benerna Allah Subhanahu wa ta'ala dina palebah manusia tak bisa taat itu siksaan kalau tinggal. Karena manusia itu siksaan, karena manusia itu tak bisa tahu, itu siksaan dari Allah. Nah, karena Allah itu membiarkan kepada manusia yang selalu mengikuti dengan dorongan hawa nafsunya, dibiarkan, silahkan. Mau seperti apapun, mau sebanyak apapun, mau sekaya apapun, silahkan, kata Allah. Karena aku maha murah sih. Nah, di situ kita belum sadar juga. Yang kedua, daripada syariat dulu.
Ntar yang menghalangnya apa? Ntar kita bahas. Yang kedua, manusia bila mana yang dikatakan maut hatinya atau tak sadar, manusia itu bila mana melakukan kesalahan tak merasa sedih. Bagaimana tak merasa sedih? Karena kita kebiasaan seperti itu, bahkan besok sudah diciptakan lagi, sudah dibikin lagi. Berarti mana bisa sedih? Lamun contohna dina pelebah judi, urang geus ngalaksanakeun judi. Lamun urang mabok geus ngalaksanakeun mabok, tidak ada rasa sedih, tidak ada. Nah, itu manusia kalau seperti itu, karena walaupun itu pekerjaan atau maksiat kepada Allah, maka manusia itu ciri-ciri terkubur, siksaan terus. Nukatilu, manusia yang dikatakan hatinya sudah meninggal dengan kesadaran, mati kesadaran, bila mana manusia yang selalu gabung campur dengan orang-orang yang buta hati, atau kalau di sisi Allah bergabunglah dengan Dajjal. Manusia buta mata hatinya, kita gabung ke sana. Nah, itulah ciri manusia yang mati. Maka berarti satu sekongkol daripada pasukan-pasukan Dajjal, mata satu. Kalau sudah menjadi dalam pasukan mata satu, ketika bikin kesalahan yang sudah dibukakan oleh Allah mata batinnya, maka dia akan terus mengikuti. Nah, itu persatuan Dajjal. Nah, kadang-kadang orang sekresep germasa belum dibukakan Allah mata basirahna, resep ngariu jeung hakikat Dajjal, jeung jalma anu mararati hate. Seperti itu. Tilu perkara. Kadang-kadang germasa di dalam syariat urang tujuan tiada lain lamun bae manusia nu mengikuti kana mantala ala khair kafilih. Sasajalma anu nuduhkeun kana alus ka bagian ganjaran alus, jelma nuduhkeun kana goreng ka bagian goreng. Lamun wae dalam syariat gagabung jeung jalma masih keneh ruhaniyahna adalah mencari fadilah, pasti di situ. Kalau masih mencari fadilah pasti mendekat tingkatan juga. Silahkan kalau secara syariat, kalau kita lagi mencari fadilah, silahkan dekati orang lain, raihlah orang lain supaya kita datang, ikuti kita
tujuan supaya dia kembali. Bagus gak? Bagus. Penilaian, lihat dari kacamata syariat, bagus tidak salah. Memang seharusnya seperti itu. Hadis mengatakan man dalla Allah khairan kafilihi man dalla syarri wa syarri. Mengajak kebaikan akan datang kebaikan, mengajak kejelekan akan muncul kejelekan. Tapi kalau sudah meningkat, dekatkanlah seperti itu. Dekatin orang itu. Cuma mendekati orang itu tiada lain kita dikerjakan dan digerakkan melihatnya Allahnya. Kalau kita melihat Allahnya kepada orang yang masih buta, kita sedikit diarahkan dengan keilmuan. Kalau kita ilmunya sudah siap, silahkan arahkan sedikit-sedikit batas kemampuan. Jangan sampai melebihi. Kalau melebihi daripada itu, kita pun katanya. Inilah. Silahkan berdekatan dengan orang lain. Tujuan kita tiada lain hanya diberitahu oleh Allah. Orang itu yang tadinya buta, kita akan tujuan membukakannya. Kalau kita datang ke orang yang buta, kitanya jadi terbawa buta. Kita tak sadar kadang-kadang membicarakan orang lain dengan keasikan dan keenjoyan gibah. Itulah penyakit-penyakit mata hati akan buta. Mati kesadaran. Nah, ayana dengan kesadaran itu berarti imwatar kunadama lama fa'atau wujudil zalal. Bila mana maksiat atanapi urang ngariung terus jeung jelema nu itu kadang-kadang lamun jalmi nu geus dibukakeun ku Allah mata batinna. Lamun manusia geus dipahami Allah atau dinyalakeun cahaya batin ketika bertemu dengan orang, siapapun orangnya, tingkat apapun orangnya, kita membatasi. Jadi ngikuti, cuman kita mengarahkan. Jadi setiap pertemuan ngobrol cenderung hanya ke Allah, hanya tentang Allah selalu berbicara. Nah, itu salah satu orang yang sudah dibukakan mata basyirah. Orang yang selalu aktif dzikir sirul asrar. Tak mau itu ngobrol, ketika ngobrol tentang itu ujungnya pasti ke dia. Tiap ngobrol, ketika orang lain bicara tentang hidup, nolak dalam hati. Nolak. Itu manusia yang dilindungi itu. Manusia yang dilindungi Allah ketika ngobrol pun ngobrol. Dengar menyerempet orang lain ngobrol tentang masalah atau napi dosa lah, bahasa gibah ngomongin batur, itu nolak hati. Bahkan gak mau, males untuk menerima dari kata-kata. Itu orang yang sudah mulai mata batin dibuka. Karena lihatnya udah lihat. Karena yang dibicarakan pun juga Allah sendiri. Nah, kita harus mengarahkan pertemuan, mengarahkan silaturahmi. Itu. Nah, bagaimana manusia kalau yang sudah memegang sirul asrar? Karena sirul asrar itu adalah satu kunci untuk musyahadah.
satu kunci untuk musyahadah, untuk menyaksikan sang hidup. Kalau dilihat dari kita selalu enggak, kadang-kadang kita minum tak sadar juga, makan tak sadar juga. Makanya peganglah dzikir sirul asrar kapanpun, dimanapun, dengan keadaan apapun. Selalu ingat ke Allah. Merokok, ingat ke Allah. Minum, ingat. Makanya Rasul merintah selalu baca Bismillah, dengan menyebut Bismillah, atas nama Bismillah Allah sendiri telah mengucapkan. Komo namun geus merasakan Allah sendiri yang melakukan ngambil gelas, Allah sendiri yang melakukan merokok dalam batin, mengatakan seperti itu, berarti itu manusia tingkatan di atas sirul asrar juga. Nah, dengan matinya itu adalah nafsu, matinya adalah kolbu, hati orang terkubur terlalu dalam. Nah, terkubur daripada terkubur yang itu berarti berlipat-lipat di dalam tubuh kita ini, bukan hanya satu, adalah beberapa nafsu. Yaitu kalau secara syariat kita dulu dibahas, tanahnya ini, tanah yang Allah ciptakan dari tanah badan ini, terbungkusnya kalau secara dohirna bulu, kulit, daging, darah, urat, tulang, susu. Kalau secara dohir itu wujud adalah dalam diri kita ini. Tapi energi hawa daripada itu semuanya Allah menciptakan daripada lapisan-lapisan bumi itu, lapisan daripada jasad ini adalah hawanya pun juga ada 7 juga, yaitu yang pertama dikatakan nafsu amar. Innan nafsa la'amaratu bisu. Nah, inilah manusia ruhaniahnya belum dengan sadar kematian, terkubur. Kalau dohir adalah badan ini, kalau hawanya pertama nafsu amarah. Nah, berarti tebal dong, tebal. Makanya inilah susah untuk sadar. Nafsu amarah. Inilah yang susah untuk sadar. Sedangkan nafsu semuanya nafsu, pertama nafsu amarah. Nafsu amarah itu yang mendorong kepada kita untuk melakukan bahil. Di antara bahil, apa itu bahil? Gelarna koret, merepet, melembuyan, cap jahe, mereng, buntut, melempeda, saminggu, ditumpangan ku ijuk, dicocolan masih kena ay, tak eta gelarna, gelar jelma koret merek. Itu nafsu. Karena rasa sayang akan menjadi hijab, akan menjadi penghalang untuk itu. Akan menimbulkan dikubur. Karena bahasa berarti ada
langsung. So berarti kan di dalam ini nih ada di luar juga. Satu hijab, bulu pun bereaksi, dikubur dengan ini. Nu kadua sok munculkan daripada amarah, itu adalah dengki, sirik dan kalau dilihat dari kacamata syirik secara manusia, itu mah dorongan hawa nafsu makin. Ai syirik Allah lain bapak. Syirik lihat manusia melihat dengan keadaan atau kekayaan, syirik. Nah itu selalu di dalam batin mendorong dengan keadaan kesyirikan. Dengan seperti itu maka manusia itu akan terhijab dengan kesadaran. Maka penyakit syirik itu selalu ada di dalam batin kesyirikan, terus dikunci. Rek di mana bisa lepas? Kenapa nanti bisa lepas? Kenapa nanti bisa? Karena hatinya sudah mati. Dan Tuhan aja lah mau ditanya secara hakikina marrobuka sahat Tuhan aja di jero kubur, dah pasti jawaban oke duit. Marrobuka lain Allah Rabbi lain. Jawabannya ke lain Allah Rabbi lain. Marrobuka sahat Tuhan aja datang munkar nakir dina batin kemunkaran. Terus munkar teureun. Mata ketika batur anu meuli bajuna, batur anu meuli motorna di tengah munkar terus. Batur nu meuli bajuna kok urang nu kapukulna. Itu teh munkarna terpukul. Tak sok rajin panas euy. Batur meuli anu itu munkar. Saha atuh Tuhan anya duit, lamun teu duit mah moal nyebutkeun Allah mah. Mulut mah bisa nyebut Allah. Tapi dinyatakeun mah palebahan ini wah urang lamun teu usaha mah moal bisa daang. Berarti Tuhanna adalah duit. Jadi rukun imanna jadi 7 termasuk duit. Nah iya, jadi syirik dengki itu adalah benci terhadap orang lain. Nah akibat naon pangna bisa benci ka batur daek ngaheureyan, ka batur daek ngaduakeun jelek. Inilah akibat tidur. Coba tuh udah. Lamun hati kalau sudah bangun rasa bersyukur, alhamdulillah orang lain bunga tenang. Ku Allah diberi rezeki, dibelikan kana motor. Ku Allah diberi rezeki, dibelikan kana kulkas. Alhamdulillah paling lamun secara tama irina urang teu bisa seperti itu. Lain irikna batu muli anu nikah panas lain. Tapi irikna ya Allah, alhamdulillah. Batur mah karak boga rezeki sakitu geus bisa ngamere. Ya Allah, batur mah karak diberi rezeki karak menang cek peribahasa naon? Menang sumbangan ti pemerintah menikah nepi. Itu panas irina seperti itu, karak bagus. Karena orang lebih keinginan untuk seperti dia, keinginan dan keinginan, dorongan memang dorongan masih hawa nafsu juga. Yang cuma keinginan lebih caranya bagaimana? Nah, berarti kita kerja keras. Cacak-cacak. Nah itu. Jadi nafsu amarah itu
muncul nak untuk supaya sirik dengki. Kade orang nafsu amarah kudu diluluh ti ayeuna. Lamun urang geus diluluh geus bisa ngaluluh. Jeung nafsu amarah mah itu muncul nak di dalam tubuh kita ini tingkatan bodoh. Tah lamun wae manusia ngalaksanakeun manusia can sadar atau mati hatinya ka Gusti Allah, maka bila mana kajian-kajian seperti itu bisa mengatakan daripada sesat-sesatkan, itulah nafsu amarah, betah istiqomah cicing dina kebodohan. Matak lamun jadi jelma cicing dina kebodohan, contohna jelma teu bisa ngitung, contohna jelma teu nyaho dina duit, akan ditipu. Dibere surat ku kabogoh kata-katana anjing bagong nika diciuman, padahal mah pada kata-katana anjing bagong sia samarupna mah sayang-sayangan. Gara-gara bodoh. Ulah jadi jalma bodoh. Gampang ditipuna jalma bodoh. Ayeuna tingkatan thariqah jalma bodoh gampang oge ditipuna. Lamun mata batin urang can sadar, can hudang, matak bisa ditipu. Nu nipu kana perkara jalma dohirna mah pinter, tapi mata batin can dibukakeun Allah bakal ditipu, bisa ku dukun, bisa ku ahli hikmah, bisa tertipu. Gampang ngalah duit. Ditipu sangat. Matak lamun urang dunia ngahikmah teu ditingkatkeun cuma ukur memperkeun. Urang ditipu ku iblis, iblis nipu konsumen. Tukang ngahikmahna dibiarkan ku Gusti Allah, silahkan. Da ku sabab can dibukakeun ruhaniyahna, nipu nagi gampang. Rek jadi tukang tipu, ngahikmah heula pake sorban sing padam, make siwak, imah gedekeun mobil tongkrongkeun, gampang nipu. Lamun tukang tipu nanaonan manehna ge teu beunang. Aksesorisna kudu halus, tukang hikmah dan tukang tipu gampang. Dihareup tongkrongkeun pajero, terus neangan kangkah. Saya juga punya utang 100 juta ini daripada Syekh di sini, sekarang sudah terbayar. Ketika ya SMA ngobrol bisik-bisik di kamar, naon disiapkeun? Oh iya, gampang. Bagi hasil beres dia, gampang. Hek bisa rek jadi tukang tipu, dibere ilmuna ngan bersekutu jeung silahkan, asal tanggung jawab di akhirat. Silahkan, terserah. Kalau di sini kan Allah nyiapkan wadah surga neraka.
gampang gitu saudara. Tekulu itu ini sadai batu sinahiru bedog sinahiru gampang. Urang teleuman we hiji neleuman menta jin we hiji geus eta jin bisa nanaon ka abdi bisa meuli ka aja boga jin we hiji pane jelema bodoh mah gampang dibobodona komo pengusaha bodoh aduh eta empuk makanan empuk pengusaha bodoh dina bidang nu kituna bidang gampang empuk itu makanan empuk. Tapi bila mana Allah sudah berkehendak ngabukakeun mata batin di alam kasar cara kerjanya ya Allah pasti Tuhan teh nama gampang silat lidana pintar akibat bodoh kata toloyo keur mah bodoh bung tatanya jadi dengan kesadarannya kusabab hatena mati kesadaranana di sisi Allah itu sebenarnya tidak ada kematian. Tidak ada kematian di sisi Allah, tidak ada. Yang ada di sisi Allah itu makhluk dan kholik. Kholik adalah hidup, makhluk adalah mati. Makhluk hidupnya dihidupkan, sang kholik hidup terdiri sendiri. Qiyamu binafsi. Berarti tidak ada. Berarti manusia bukan mati. Kalau di sisi Allah bukan mati, itu teh meninggal bahasa diantarkan ke itu mah kembali ke kampung halaman masing-masing. Kembali pulang kampung. Urang apa pulang kampung pasti dari tanah kembali ke tanah, dari api kembali ke api, dari air kembali ke, dari angin kembali ke ruh dari Allah seharusnya kembali kepada Allah. Ternyata teu mungkin manusia bisa bertemu jeung Allah di dunia masa dihidupkan Allah bisa bertemu di akhirat, teu mungkin. Bila mana manusianya di dunianya teu pernah bertemu jeung pasti bingung. Tak seronok kesana kemari. Kaitu ka dieu datang, itu ka dia. Pasti minta pertolongan. Nusa benerna ini teh nusa benerna. Kaitu kadi teh minta pertolongan aya nu gentayangan naon atuh nu gentayangan anu sok rajeun ayeuna masuk itu mah nu korintea anu sarua jeung wajahna jeung urang teh itu teh kembaran. Gentayangan itu mah menunggu matak bahasa sok rajeun di ahli sunnah wal jamaah diayakeun tahlil. Eta kan kembali diayakeun tahlil sebenarnya di Allah itu harus menyadar kita pun mati. Nah matak ngaduakeun seadeuna nu tahu alamat.
Nu tala amat da kasa ieu ngirimna. Sedangkan anu dikirimna ge teh nyaho alamat, anu ngirimna teh nyaho nepi enggak. Logi we cocok jeung logika teu. Jelema geus maot ti heula teh nyaho ka Allahna masih kene buta mangkana fi hadil ama wa fil akhirati ama wa adallu sabila. Nya di dunia mata batinnya buta, di akhiratnya buta, wa adallu sabila, sasar perjalanan manusia Allah. Nah ini disebutkan alam dinding teh. Itu sasar. Sedangkan batur teu bisa balik didorong ayeuna ku urang kudu teu nyaho alamat deui. Nepi alamat kamana ke alam dunia, semoga dan semoga matak tungtungnya mudah-mudah. Nu ngadorongna teh nyaho alamat, anu didorongna apalah? Nepi teu, nepi palebarnya keur kana dirina. Sudah mendoakan katanya. Bila mana dengan kehendak Allah dan Maha Rahman dan Rahim, seandainya ada kesana akan dikurangi siksaannya, seandainya disiksa, tetap ke Allah langsung bingung. Kemana roh kita kembali? Manggilan dari dulu sampai ke sekarang. Un manusia. Ayeuna mata batin urang bati buta. Anu asup mah kitu nu sok raja cicing ngaku itu mah korin teh. Jin anu sarupa pangna lamun jelema kasurupan terus palebah dibacaan terus bisa maca ayat kursi, itulah korin. Korin itu menyamakan dengan tubuh kita, menyamakan dengan suara kita. Itu korin. Itu bangsa jin kene, cuman korin. Kumaha ari roh urang, itulah. Dinya. Insyaallah. Sedengkeun wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Nyiptakeun jin jeung manusia kecuali disuruh ngabdi. Kalau syariat ibadah, kalau syariat mah ibadah. Kalau tarekok ngabdi. Kalau hakikat menghadap. Kalau ma'rifat ya diri sendiri. Bahasa ibadah itu berarti contoh ibadah, amal soleh, ibadah secara syariat. Lamun masih kira kata ibadah urang can paham kata ayeuna menghadap, itu karena kata ibadah. Tilu deui teh. Dua deui iman, Islam, ihsan. Mengabdi masih ada makhluk loh. Menghadap masih ada makhluk loh. Masih ngabdi. Aya kena tinggal masih bagus. Aya urang masih kata ibadah kene. Mantap masih karena itu ibadah itu ganjaran ada itu berarti Tuhana ibadah adalah Tuhan teh padilah. Salat karena padil, ngaji karena padil, fadilah. Terus kumpul-kumpul fadilah, terus kumpul-kumpul amal. Karena di situ sudah ngumpul, gak mau beramal lagi karena orang sudah amal, sudah loba. Tuhannya sudah besar. Kalau sudah besar itu akan muncul. Itu nafsu Allah. Masya Allah.
nama deui rukun iman jadi dalam terus orang seperti itu tingkatkan deui urang. Lamun manusia masih dalam keadaan kebutaan, masih bersandar karena surga, percaya di surga akan menyenangkan. Ini tingkatan orang haji ini. Ya ahlal kitab ini, ya ahlal kitab, he ahli kitab. Ahli kitab ini banyak. Nu maca kitab, nu maca Quran, ahli muhadis, ahli dalil, ini ahli kitab. Akan beda-beda. Nafsu amarah di sini muncul. Contoh ku ayeuna, keur ayeuna perang antara Habib jeung NU. Jeung NU terus sampai ka wah, tungtung nama diadu ke. Dengan perangnya seperti ini, Habib akan bertahan dengan kehabiban nasabna. Terus ayeuna NU akan bertahan juga. Gak bakalan ada yang bisa membereskan tentang masalah perbedaan antara Habib dan ini, karena fisik walaupun misalkan dengan ilmiah ini Kiai Iman dengan harus bukan ini tes DNA, tetap ini bertahan juga dengan keyakinannya kuat, gak bakalan ada, gak bakalan kalah juga, gak bakalan. Yang bisa untuk bisa memberhentikan, yang bisa mewasitkan antara Islam dan Islam, dengan turunan dan dengan Islam ini tiada lain hanya Allah. Hanya Allah yang bisa untuk memberhentikan. Sedangkan ke Allahnya juga kan semuanya pasti bingung. Coba dong tanya ke yang dikehendaki Allah, di situ akan berjawab. Jawabannya pasti ada di situ, gak bakalan akan aman. Manusia akan sadar di situ dengan pendapatnya, karena syariat itu beda-beda pendapat. Semuanya beda-beda. Sedangkan di dalam kitab menerangkan tentang itu, tentang ini pasti, udah pasti. Pendapat ulama itu manusia masih dalam bersandar. Kenapa ahli tariqah, ahli hakikat diem aja? Karena dia masih sudah tahu sih jawabannya. Gak mau berkomentar. Paling ketika komentar ditanya itu cuma jawabannya. Sebenarnya surga itu tidak ada di dia, tidak ada. Yang bisa menolong tidak ada, yang sebenarnya tiada lain hanya Allah sendiri. Nah inilah ahli kitab yang menjelaskan tentang itu, tentang ini. Silahkan perbedaan terjadi masalah, tapi kita satu tujuan yang bisa untuk menjelaskan tentang rahasia, tentang masalah pemisahan antara Habib dan NU. Tiada lain hanya Allah. Manusia tidak bisa, tidak. Tapi ketika manusia yang dikehendaki Allah, disitulah akan muncul yang sudah tahu Allahnya, yang sudah mengenal Allahnya, di situ akan membereskannya. Seandainya perang saudara kita ini, yang akan turun adalah Esa, tiada lain. Esa itu hanya Allah. Bukan Isa itu Tuhan, bukan, tapi Isa itu utusan
tapi yang bernama Esa, keesaan Allah dipakai makhluk utusan Allah, yaitu Nabi Isa. Esa akan bisa menjawab. Manusia kalau sudah di Esa, di situ akan menjawab. Siapakah dia? Itulah Sang Esa. Kita jangan sudah terganggu dengan terkecohnya. Kalau sudah tahu paham babakan ini, gak bakalan kita berat ke sana, gak bakalan berat ke NU, gak bakalan berat ke Habib. Kalau sudah tahu jawabannya, udah tahu. Yang inilah manusia yang sudah dikehendaki ingin atau tapi mau mendengarkan yastabi'ul qaul tentang babakan rahasia. Gak bakalan terkecoh, gak bakalan mau memihak ke sana kemari. Tapi bahkan dirinya pun juga tidak tahu, akan melihatnya ke sana. Habib juga Allah, NU juga Allah, kenapa harus ribet? Berdiam diri aja, ngapain? Bikin kacau. Sedangkan ada udah di Sukabumi jempling, kurang Sukabumi. Coba tinggal di luar. Kali-kali mamuka panon riweuhna di dunia. Ayeuna. Anu biasa tara muka mah banyak. Tukang TikTok mah malnya. Coba na Facebook. Terus perang. Nah inilah makanya kami ini berbicara cuma sebatas perbedaan begini. Kadang-kadang cuma sering ngeliat begitu. Gak bakalan itu kalau nggak seperti itu. Tungtung nama abuya, nama ajungan, jararatohku diri sendiri. Dengan wah ngajina salah, wah bacana salah, wah mana kita mana. Capek dong kalau begitu. Coba kalau sudah nama ajengan yang sudah terkenal, masyarakat sudah banyak, jangan terlalu kalau misalkan kenyataan jatuhnya malu, akan malu. Lebih cenderung kita menuju kepada Allah karena orang bingung padana ayeuna nasabna ayeuna misalkan ngalaksanakeun turunan kita udah teh nyaho tak kaji kanyahoan di situ mana turunan Rasul mana bukan tahu di situ. Nu penting macam al ulama warasatul ulama warisan para nabi. Karena ilmu ini tidak ada catatan. Kita catatan halu dong. Pasti. Kalau orang syariat mengatakan ilmu yang tidak ada catatan, walaupun bersandar daripada syariat yang telah beliau baca, akan mengatakan halu. Ini bayangan halu, bukan halu. Kalau sudah tahu tentang rahasianya pasti bakalan halu, pasti akan kuat bertahan tanpa bicara. Nah, itulah manusia dengan belum sadar, mata batinnya masih tertutup, ya itulah dengan tutup ya dengan baru nafsu amarah pun seperti itu. Secara dohir sudah pintar, tapi batinlah itu yang mendorong jadi kebodohan. Maka akan muncul juga, yaitu adalah muncul daripada sombong. Hijabkah itu sombongnya ya? Seandainya kita punya hadis dan dalil, akan bertahan sekuat mungkin, akan menantang yang dinamakan ulama, akan menantang daripada yang lainnya, akan menantang yang terkenal karena kita itu kesombongan baru punya catatan. Silahkan kalau secara syariat terserah perang gitu. Ini juga akan bertahan jadi sombong dengan kepintaran baca alatnya. Sombonglah dengan baca tartilnya, sombonglah di situ.
kan muncul disitulah iblis-iblis. Nah, jadi mata manusia akan menunjukkan nafsu amarah itu adalah muncul juga nafsu jadi marah. Tina imaroh jadi marah. Jadi awak urang lamun we geus marah matak sok rajin muncul daripada kekesalan. Marah kalau tidak dikeluarin daripada marahnya akan tersimpan di dalam dada. Ketika sudah disimpan dalam dada akan muncul daripada naik ke dalam jantung. Maka ketika kena penyakit jantung, ketika ada masalah marah tak karuan, amak nyedep tanaga ngelak tungtung nama golebak. Ujena ieu mah beniku amak kesal teka kedakeun maot teh. Nah, itu jadi ya Allah arek hudang kumaha disimutan ge hiji simut koret, 2 simut dengki, katilu simut bodoh, kaopat simut sombong, kalima simut amarah, kagenap sangat cinta dunia. Jadi ketika ayeuna orang cinta ke dunia, nafsu amarah pun bisa terbagi 7. Ya Allah, Rabbuna Karim, no 7 ieu bari nafsu kakarak hiji jadi dibagi 7. Haneut atuh disimutan. Haneut disimutan ku 7 lapis. Dohirna sungsung, tulang, daging, darah, urat, kulit, bulu, haneut jongjonna di jero teh. Hawana nu ngawahaneutna nya nu tadi teh nu mendorong. Cicing maneh mah teh gampang, lamun maneh barang bere mah pasti miskin. Geus cinta karena dunia di dalam batin cuma yang diobrolkeun tentang masalah dunia terus teu eureun-eureun. Di dalam hati urusan dunia teu eureun-eureun. Itulah haramna cek Kangjeng Rasul, siapapun yang telah membicarakan urusan dunia di masjid maka akan dicaplok oleh orai sujaul akro di dalam kuburnya. Bila pada manusia yang selalu membicarakan tentang urusan dagang, urusan apa di masjid, itu diharamkan. Mata kalau secara ayeuna lain di jero kubur secara syariat. Misalkan ayeuna cek heula komo secara syariat ke dibuktikan. Ayeuna secara hakikatna di dalam tubuh kita, di dalam hati kita selalu yang ada itu bukan hanya zikir, bukan hanya sadar, tiada lain hanya cinta kecintaan kepada dunia. Tak bisa tidur, tak bisa apa-apa karena rasa cintanya karena dunia. Tadi teh rukun iman anu katujuhna ku ayeuna cinta karena urusan duit, maka disitulah akan menjadi orai sujaul akro. Mata ketika engke dimautkeun, engke rek ngancurkeun anak ieu jasad teh, Allah harus pakai lewat sujaul akro, bukan keluar dari neraka secara syarat, keluar dari mulut kepala 7. Itulah akan meruksak daripada muka ini. Nusa benar. Di jeroku cek bisa yang coba ayeuna. Urang dina hati urusan dunia we hayang terus dunia
kurirna duit ya duit, duit ya duit, 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 dia duit dia. Terus dia duit. Nah, sampai bisa di dunia jelma akan dicaplok. Ya. Ayo dah dicaplok lagi di dunia. Yakin. Itu bohong. Acur. Nyatakan. Ulah bayangkan ukur. Nyatakan ketika manusia kalau sudah terus dengan dorongan-dorongan dan dunia di dalam hati nih, awas. Di dalam hati seperti itu akan dicaplok oleh orang. Benar, yakin. Bahkan sampai ke hidup lupa kepada Allah. Bila mana manusia kalau sudah masuk di dalam ular itu nafsu dunia, maka lupa kepada Allah, berarti dicaplok hidup sampai ke manusia berani muja, sampai ke jelema ngelaksanakan mencari pesugihan, maka itulah berarti siluman hidup bakal jadi siluman. Nyata matak dina ngimpi terus dijelaskan. Oh, mimpi ular itu adalah Allah supaya manusia sadar kembali kepada Allah dengan dimimpikan pertemuan dengan ular. Hai urang oraina gede leutik. Ya, orai leutik mematikan orai sawah. Nah, urang masih kena orai sawah, eueuh matilah. Dicepret cukur peres mukul. Pemajikan teu boga duit dicepret teh peres, aduh aing boga duit kumaha nya. Peres. Tah eta mah kakarak dipacok ku orai sawah. Orai sawah. Ngan urang geus sadar cacak ku orai sawah geus sadar. Nuka 7, manusia bila mana nafsu amarohna berkaitan dengan manusia perkara jelek dan hina. Jadi lamun sifat dari karakter manusia resep dengan jelek dan hina geus biasa. Tak itu sifat nafsu amarah. Wayah nanti ayeuna nafsu eta nu aya nu menyelimuti dalam bulu rambut itu jangan sampai menyelimuti di alam barzah nyata. Karena kalau berbicara tentang masalah ruhaniyah, nyambung dohir dan batin, kalau masalah kematian nyambung alam barzah syariat, alam barzah hakikat. Kalau lihat daripada tingkatan 71 amarah 7 nafsu ayat 7, lamun 7 kali 7 geus 48. Hawa na ukul 48 hawa. Arek ngadobrak tah ayeuna urang ketika innalillahi wa inna ilaihi rajiun oge teh ngadobrak leuheung, lamun ngadobrak bisa. Masya Allah. Dan ayeuna mah di dalam hati ketika manusia kalau sudah sadar silakan menuju kepada Allah. Rek lewat mana silakan. Menuju kepada Allah itu kalau syariat itu lewat mana guys? Arek lewat ngaji mangga taklimul muta'alim, arek lewat silaturahmi mangga
arek lewat ngaji Quran liqwa Robbi pertemuan jeung Allah mangga arek lewat sholat geus puguh arek lewat jarah mangga arek lewat berbuat baik sedekah puasa mangga. Berarti banyak jalan menuju Roma Irama. Banyak jalan menuju ke Allah. Nah, bila mana manusia kalau sudah dikehendaki Allah, lewat kajian ini ketemu semuanya jalan. Jadi pertemuan dengan Allah itu lain lewat sholat ukul dong, bukan. Setiap apapun yang kita kerjakan yang diperintahkan oleh Allah itu selalu pertemuan. Makanya disitulah kunci daripada kemusyahadah menuju ke Allah itu adalah dzikir sirul asror. Bila mana manusia kalau sudah paham yung sabenerna dzikir sirul asror, berarti manusia sudah diberi jalan menuju Gusti Allah. Lewat ngaji, lewat diuk, lewat sholat, lewat sare, lewat silaturahmi, lewat nginum, lewat dahar, lewat modal, lewat kiih, lewat nyincring, lewat ngorekan cai, lewat ngorekan ngegarok hanyut. Terus itu jalan ke Allah. Wasilah ya ayyuhalladzina amanu wabtagu wasilah. Hei nu percaya ke Allah, nu iman ke Allah, dekatkan diriku jalan wasilah. Kalau sudah jadi bahasa kan ku eda sadar tuh kudu bahasa lillahi ta'ala deui geus. Ikhlas geus teh ditanya masalah ikhlas mah komo geus nyaho kunci nama. Ini kunci untuk musyahadah dzikir asror, kunci untuk menuju pintu gerbang naka Allah atau gerbang naka surga. Itulah wajib dikerjakan, wajib ditinggal. Dua pintu sudah terbuka nih lewat ngaji ini. Matak di situ manusia belum mati secara syariat sudah tajri minta tihab anak. Dunia dipakai dengan duit, ayeuna mah dipakai wasilah ka Allah. Lain ayeuna duitna wukul da ayeuna ge ibaratna jelema ngalaksanakeun rek wasilah ka Allah teh. Bahasana jelema teh lamun boga duit sodako kakarak eta bisa cenah sodako wasil. Padahal keur ngalakna oge eta wasilah. Nikmat. Berarti lamun kieu mah matak terus-terus napas lamun eureun heng eureun. Tong dikir sirul asror de sadar didiukeun ku Allah. Nyingsring ku Allah, ngorekan cile ku Allah, maksudnya nah eta Allah make aturan ngorekan itu teh Allah nitah ngajak ngageretegkeun kana hate leungeun supaya ngorekan kuping ku sabab tai ceuli ayeuna geus loba. Titah dijaga maneh bisi teu bisa ngadengi
korekan kuping lamun geus kaluar kuping apan maneh jelas deui. Allah nitah ngosok gigi, kunaon ngosok gigi engke maneh bakal era lamun maneh ngawangkong hareupeun batur asa ngawangkong na luhur sepiteng. Pangna nitah ngosok gigi rek odol naon we eueuh odol mah hegku kenteng-kenteng dipek-prek. Allah itu ngajaga nitah ka anjeun lewat hate keretegkeun wahai deden maneh kerek sare kudu ngosok heula huntu. Nah make ngosok heula huntu Gusti maneh bisi rek sare ke hareupeun pamajikan bisi asa sare di luhur sepiteng. Pamajikan maneh moal ngeunaheun. Da pasti seperti itu. Allah itu ngajaga terus, tak eren-eren ngajaga. Benar, disinilah wujudnya Allah itu. Wujud Allah tadi dia. Lamun geus kieu masya Allah. Allah nitah ketika ngelaksanakan udang titah neangan duit buru anjeun teh sabab lamun anjeun ke dipenta ku aing lewat pamajikan sabab pamajikan maneh resep usaha ini titah neangan duit. Lamun maneh baju geus butut palebah dinya meuli sabab era ke maneh kene. Berarti banyak jalan menuju Gusti Allah. Lamun manusia seperti itu akan sadar dengan seperti itu, masya Allah, sehat selalu dijaga. Wahai eta kuku maneh geus pararajang kade kuku anjeun tong dipanjangkeun sabab lamun geus dek ti tajong lain aing nu ngarasakeun tapi maneh eta teu pasti karasa cuplakna kuku. Buru tek matak setiap perkumpulan samemeh jumaah tek-tekan kuku. Disunahkeun deui cek diparentah bahasa sunah teh. Lamun secara dohir namanya, secara dohir nama parentah ke Allah merintah kata ini nih. Perintah itu teh sunat teh. Sadar Allah nitah ngurut bulu irung, ngurut bulu kumis, naon sababna? Maneh pasti era lamun maneh ayeuna jangot teh dikerok kumis teh ketika maneh ngalaksanakeun di warteg ngadahar rujak kalapa rami ping dina kumis maneh keneh nu era matak memeh ini tek-tekan. Kunaon Allah pangna marentah kene palebah dinya ngalaksana sampai ka bulu jemput atau bulu bauk. Nitah dikerok masya Allah ngajaga kade maneh bisi loba kotoran bisi aya kutu. Ya Allah semuanya titah ngajaga. Padahal Allah sendiri, tapi kunaon manusia menang sombong. Allah sendiri yang berperan, yang bertazali di dalam hati. Sang hidup itu titah ngajaga, titah sehat, titah bager, titah soleh, titah ngaji, titah itu Allah sendiri. Coba lamun jelema palebah dinya sadar. Kuku panjang kretek nah hati bulu irung rorowesan oh Allah eta sia bulu irung bedo sadar Allah nyalingit beteng terus hayang BAB buru piceun sia bisi era engke maneh lamun teu dipiceun eta ngising maneh bahayana cangcutna salempat. Seolah-olah orang tuh bisa karena bahasa lindungi dan lindungi, ternyata Allah sendiri yang melindungi terederkan manusia na mati hatena teu sadar teu merasa dilindungi ku Allah.
Sok ayeuna urang kedebat lumpat ngalaksakeun na motor. Kereteg na motor, kereteg. Tekenging kikituan. Bisi cilaka. Rem motor. Itu Allah ngajaga. Aican apa ngeulis serbat. Wah, jebret bejan sirah gitu. Gitu Allah sendiri. Lewat mana? Eta teh lewat mana? Lewat dikir su'aul basiro. Lewat jelma anu mata batinnya sudah dibuka, dikirna dikir rasa. Ai dukun dikir rasa teh ngacerite jeung ngempeng. Dukun. Ma ieu can dikir rasa. Ini rasa. Itu jalan Allah semuanya. Tak sekrajen riwayat Kangjeng Nabi Yunus sampai ka nyesek ya Allah karena ngajak iman jelema sampai ke beberapa tahun Nabi Nuh pun sampai ke beberapa orang nu ngalaksanakeun